رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Semuanya ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد عباد الله, seorang yang melampaui batas dalam hidupnya, kerjaannya mengambil harta orang dengan batil, merampok setiap harinya, bertemu dengan seseorang dari ahli ibadah. Ceritanya, perampok ini mengambil paksa dari harta yang dimiliki oleh ahli ibadah. Setelah dirampasnya itu harta, kebetulan bersamaan dengan azan maghrib tiba, perampok itu meminta minuman kepada anak buahnya seraya ternyata untuk berbuka puasa. Bingung dan penuh keheranan ahli ibadah itu, kaifa tasumu wa anta tasriku amwalan nas? Bagaimana ini ceritanya, kamu ini puasa dan di sisi lain kau merampok ambil harta orang? Si perampok itu menjawab, hadza baini wa bainallah. Puasa ini hubungan antara aku dengan Allah, rahasiaku dengan Allah. Benar kerjaanku merampok, ambil harta orang dengan paksa, bahkan tak jarang melukai korban. Jalan rezekiku dari yang haram, dengan cara yang haram, tapi aku tak pernah meninggalkan dan memutuskan hubunganku dengan penciptaku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Senakal-nakalnya diriku, aku tetap istiqomah dengan puasaku sebagai satu-satunya tali sambungan antara aku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpisah dua orang ini. Beberapa tahun kemudian, si ahli ibadah bertemu dengan perampok itu di depan Ka'bah Al-Musyarrafah. Terlihat si perampok itu menangis khusyuk dalam taubatnya di depan Ka'bah. Kagum dan heran seraya bertanya, apa yang membuatmu datang kemari? Bukankah engkau perampok itu yang suka mengganggu dan mendolimi banyak orang? Apa yang mendorongmu ada di depan Ka'bah dan menangis serta bertaubat? Si perampok itu menjawab, ternyata tali sambungan yang aku jaga satu-satunya lewat ibadah puasa itu menarik aku untuk datang bersimpuh di depan Ka'bah ini. Benar, aku banyak dosa, aku banyak zalim, tapi tali satu yang bersambung lewat ibadah puasaku itu menarik aku untuk bersimpuh di depan Ka'bah ini. Dan berkat tali yang satu itu aku dirahmati oleh Allah.
Berkat sambungan yang tak putus dari satu jenis ibadah itu membuat aku dapat rahmat Allah. Dan kini aku sudah bertaubat dari dosa-dosaku, tak lagi merampok, tak lagi mengambil harta orang dengan kebatilan. Dan ternyata tali yang satu itu mengajakku untuk berubah dan mendatangkan taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, seburuk-buruknya kelakuan kita, senakal-nakalnya perbuatan kita, jangan putuskan hubungan dengan Allah. Buatlah satu hubungan khusus antara kita dengan Allah. Jangan ditinggal Allahnya. Buatlah satu sambungan yang bisa menyambungkan kamu dengan penciptamu. Bisa jadi sambungan yang kau rawat. Dari satu sambungan itu akan mengajak dan menarikmu untuk bertaubat di kemudian harinya, dan diterima taubatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis At-Taubah 2 minggu sekali adalah salah satu dari sambungan yang Allah hadirkan di zaman kita dan di tempat kita. Mari kita ambil bagian dari sambungan ini. Benar, setiap kita tahu siapa diri kita sendiri. Dari semua dosa yang kita sembunyikan dan kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Namun percayalah, hadirnya kalian, bertahan dan bersabarnya kalian di penghujung majelis ini, bukti bahwa kalian masih bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada tali yang tidak putus antara kita dengan Allah. Dan tali ini akan menarik kita sebelum kita meninggal dunia untuk bersih dan memperbaiki diri kita. Dan selanjutnya Allah menerima taubat kita dan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Seorang yang terkenal banyak dosanya hadir di majelis seorang wali dari kekasih Allah. Kerjaannya mabuk, zina, zalim, haram. Ini orang fitrah kebatiniahnya memanggil-manggil. Rupanya dia bosan dari dosanya. Dia capek dengan salahnya dan khilafnya. Dia mencari majelis-majelis dan merindukan yang seperti ini. Berdiri dia di penghujung majelis, di luar pintu sana. Kemudian ada murid-murid dari sang wali tadi melihat orang yang nakal itu, khawatir berbuat sesuatu yang merusak pada acara. Kemudian diusirlah orang itu, pergi kamu kotor, kamu nakal, kamu banyak dosanya. Si zalim dan si pendosa ini berkata, izinkan aku untuk bertahan sebentar saja di ujung majelis kalian ini. Apa tujuanmu? Pikiran si santri niatnya pasti buruk. Takutnya copet, atau takutnya nyuri di majelis, atau buat kesroh dan lain sebagainya, buat masalah. Si pendosa itu kembali. Dia berkata, wahai santri, izinkan aku untuk diam sebentar saja. Wajahku ini terlalu gelap, banyak dosa. Biarkan mataku ini memandang gurumu yang ahli ibadah. Aku berharap dengan pandangan yang sebentar ini Allah berkenan memandangku dan kemudian menyayangiku dan mengampuni dosa-dosaku. Si guru ini mendengar suara rintihan si pendosa itu, Allahu Akbar. Dipanggil, dipeluk si pendosa itu, kemudian didudukkan di sampingnya, seraya berkata, demi Allah, ini pendosa dengan segala pengakuannya dan segala baik sangkanya kepada kita, pantas untuk menerima
kemuliaan yang Allah berikan kepadaku akan diwariskan kepada orang yang pendosa ini, karena dia mau mengakui dosanya dan mau datang kemari untuk kembali diterpanggil dengan kesucian batiniahnya, dan dia akan kembali kepada Allah. Pemuda ini menangis dan jadi sebab taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selepas majlis itu dia menjadi anak yang saleh dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, tak ada yang merasa sok suci di majelis ini. Saya mengadakan majelis ini hanya ingin bersinergi dengan kalian. Untuk setiap kalian yang hadir di tempat ini, datang bersinergi membawa apa yang kalian punya dari rahasia ibadah yang kalian sembunyikan, ataupun bahkan dosa yang pernah kalian perbuat, untuk kalian datang kemari dengan penuh pengakuan kepada Allah yang kita punya hanya tumpukan dosa, butuh dari perhatian, kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sekarang rombongan bersama-sama menghadap Allah. Duduklah dengan tenang, menunduklah, satukan pikiran dan hati kalian kepada Allah. Merasa kalian, Allah menampakkan cintanya kepada kalian. Kalian dihadirkan karena Allah cinta kepada kalian. Kalian dipertahankan duduk di penghujung majelis ini karena Allah sayang kepada kalian. Allah ingin melihat dan menatap kita semua di penghujung majelis ini. Satukan hati dan pikiran kepada Allah. Menunduk dan pejamlah mata kalian. Rasakan Allah sayang kepada kita semua. Allah hadirkan kita semua. Allah mendengar seruan kita dan memahami apa yang kita punya dan kita inginkan. Dan yakinilah, yang terdekat hanya Allah. Orang yang duduk di samping kalian jauh. Yang lebih dekat, bahkan lebih dekat dari urat yang ada di leher kalian adalah Allah, pencipta kalian, yang mengatur hidup kalian. Yakinilah bahwa Allah menyertai dan bersama dengan kita di malam hari ini. Mari angkat tangannya dan katakan bergantian dengan Habibnya. Katakan dan panggil yang maha dekat. Katakan dengan seruan yang nyaring dan sesungguhnya, Ya Allah. Katakan dengan sesungguhnya, Ya Allah. 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 Engkau tahu siapa kami. Dosa kami banyak. Kami nakal ya Rabb. Mata kami nakal, lisan kami lancang. Titipanmu dari nikmat kami buat banyak maksiat. Allah, 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 Allah. Terima kasih kau masih menerima kami. Terima kasih kau masih menghadirkan kami. Sungguh, jika melihat busuknya dan kotornya kami, tak pantas kami diizinkan menyebut namamu. Namamu terlalu suci bagi lisan yang kotor ini. Namamu terlalu suci bagi jiwa yang kotor ini. Tapi dengan kebaikan dan kemurahan-Mu, Kau izinkan kami menyebut namamu, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kami tahu diri. Jika Kau lihat dosa-dosa kami, tak pantas kami menerima hidangan-Mu malam ini. Tak pantas kami menyebut-nyebut namamu saat ini. Tapi sungguh Kau baik, Ya Allah. Kau sayang kepada kami.
Ini jadi tanda kau masih mau menerima kami. Ya Allah, terima kami apa adanya. Kami janji tak mengulangi lagi. Tapi bantu kami ya Allah. Tolong kami untuk istiqomah. Kami lemah. Kami gampang kalah. Kami gampang terbawa dengan nafsu dan setan yang tak putus asa menggoda kami. Tolong kami yang lemah ini ya Allah. 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 Siapa kita hingga diizinkan menyebut namanya? Siapa kita hingga diizinkan berada di depan pintu kebaikannya? Sungguh kita sering berada di depan pintu hawa nafsu. Kita sering melayani dan diperbudak dengan hawa nafsu. Baju yang kita pakai hanya topeng-topeng belaka hingga orang menghormati dan mencintai kita.